wudu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu ats-tsani ghuslul wajhi. Utai pira-pira fardune wudu iku sittatun, iku ana 6. Al-awalu te sing pertama iku an-niyatu niat. Niat teng ati ya. Apa teng lisan namung napa? Sunat. Ats-tsani te sing kaping 2 ghuslul wajhi iku basuh wajah. Maknane khase baso niku ana sayalanul ma, ana unsur banyu napa? Mili. Nah, sing ra mili jenenge musab. Jadi untuk bedakan mili sama musab niku nak mili jenenge baso. Nak boten mili jenenge masrun napa? Asari sore kang kaping 3 ghuslul yadaini iku baso tangan loro ma'al mirfaqo ini sertane sikut loro. Arabiu te kang kaping 4 umas syai'in iku musab sesuatu sithik. Sayin mana yasirin minar roksi sangking sing kecelok sirah. Itu ora kudu sirah sing kecelok sirah termasuk rambut sing ning napa? Sirah. Jadi tidak harus kepalanya tapi boleh rambut yang ada di kepala asal tidak lam takhrus an hadir roksi, tidak keluar dari batas apa? Batas kepala. Nek rambut dikliwir terus pojok kliwiran itu sing napa? Tapi enggak sah karena tidak keluar dari batas kepala. Al-khamisu te kang kaping 5 ghusl rijlaini baso sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro utawa mata kaki loro. Asadisu te kang kaping 6 at-tartibu tartib. Faslun an-niyatu te kang aran niat iku iku niat perkara, nejo perkara. Oleh nejo muktaronan hale den barengno. Lah nek sampeyan muni muktarinan hale wong iku sing barengno misale nek muktaronan kaya dari kasek. Nah muktarinan kana dari kal mutawaddi muktarinan misalnya muktaronan hale den bareng nopo sek bifilihi lan nglakoni sek. Jadi darane niat itu menuju sesuatu yang bersamaan dengan itu plus dilakukan apa? Plus dilakukan. Makanya itu nisbi. Misalnya sampean wudu muni nawaitul wudu kok kena bathuk ya berarti awal wudu yo nganggo bathuk ini. Nah pertama niat wudu kok kena hidung ya berarti ya hidung itu pokoknya apa saja dari awal wajah yang bersama dengan niat yaitu dikatakan awalul wudu, dikatakan awal wudu. Sehingga misalnya sampai niat nawaitul wudu'a belum niat kena jabha, terus niat pas kena hidung berarti yang jan awal wudu itu hidung, sehingga jabha tadi harus diulang karena belum dibarengi apa? Dibarengi niat. Pokoknya jadi itu masyhur itu. Jadi kalau apa pertama yang dibarengi niat yaitu yang terhitung awal apa? Awal. Masyhur dengan kaidah wa ma qoronaha huwa awal guna. Ini yang wa ma qoronaha huwa awal guna. Jadi wa ma uti apa wae korona kang barengi apa mah ing niat iku berarti awal kawitane wudu. Jadi misalnya di wudu ngeten ya. Serat ngeten barang pas kene muni nawaitul wudu ya sudah pas kenal lisan tadi yang benar-benar awalin wudu. Yang ini harus diulang karena belum bareng apa? Niat. Ya begitu seterusnya. An-niyatu te kang aran niat kesduse iku nejo perkara mutarona halidin barengno bibili lan nglakoni sik. Wa mahalluha te panggonane niat iku al-qalbi ku ati. Yang siana niat tentu ati. La talaffudu te nglafadzno biya lan niat sunat. Wa talaffudu te nglafadzno biya lan niat sunatun sunat. La waktu hati kawitane niat, kawitane waktune niat iku indah di awal juz. Nalikane basuh kawitane juz minal wajhi saking wajah. Dawa tartibu te kang aran tartib iku Allah yuqaddima. Iku arep entoran dhisikno sapa wong kuduan ing siji anggota. Maca fusanin kuduan, maca andukan tapi sing fusan kuduan. Kuduan ing anggota ora didhisikno ala kuduan ing atase anggota liya. Sing wae tartib itu ya urutan sesuai urutan yang benar nama Allah yuqaddima kuduan ala kuduan. Faslun. Alma ute kang aran banyu qalilun. Alma ute kang aran banyu qalilun ana kalane keceluk banyu sithik wa kasirun lan keceluk banyu akeh. Al-qalilu te kang aran banyu sithik iku ma perkara dunal kulateni kang sak ngisore 2 kula. Lawal kasiru te kang aran banyu akeh kulatani 2 kula. Pokoke 2 kula niku napa iku murabbak ya. Murabbak segi empatnya 1 tiro. Ya segi empatnya 1 tiro. Eling-eling ae 1 tiro itu ya pokoknya sak depane tangane wong Jawa nah iki mergi sak tiro wong Arab anggap sak depane tangane kan wong Jawa niku
apa murabbak apa segi empat apa jadi itu kira itu berarti 20 apa 20 pokoknya ngeten segi empat itu berarti apa 20 punya sendiri itu hanya segini tapi ini kan orang Arab kita ikhtiyat segini paham ya itu kali ini apa murabbak apa segi empat itu berarti 20 fa'at saru mongkolo ya nah pun tidak alkohol itu banyu kang sithik iku ya tanah jas dadi najis apa alkohol diuku najasati kelan tumibane najis di dalam kolil wa ilam ya tahoya senajan ta ora rubah apa kolil misalnya dia di banyu sak gelas aqua karena najis sithik tetap najis meskipun tidak rubah karena banyu sebelum 20 itu asal kena najis pasti najis rubah atau tidak rubah. Jadi sini alkohol ya tanat jasu diuku inna jasa dikihi wa ilam ya tatoya itu Ramadan Imam Syafi'i. Dari Ramadan Imam Malik ya asal tidak rubah itu tidak najis meskipun air itu sedikit. Wal ma'ul kasir wal ma'u banyu al kasiru ingkang akeh iku layak tanat jasu iku ora najis apa ma'ul kasir illa idza tatoya. Kecuali nalikane rubah kotuk muhu apa rasane banyu aulau nuhu utawa rupane banyu aurihu utawa baune banyu paslun terusnya terus ini yang enggak ada di kitab Sulam Safinah jadi sebetulnya ada solusi kasus di Jakarta itu kan air limbah itu juga mengarah ke sungai mengarah ke sungai nah, terus akumulasinya itu kan ada lewat sapi tank lewat macam-macam itu kan potensi air yang di sungai itu mutahoyir. Kemudian oleh PDAM itu dikumpulkan di satu tempat. Itu imma akumulasi dari najis dengan najis, wa imma akumulasi dari air suci mensucikan dengan najis, atau semi-semi rontok najis sama bener-bener suci. Nah itu untungnya dalam fikih Islam itu air yang najis sebanyak apapun, kalau dia nanti itu ambune hilang, rasanya hilang, segalanya hilang binafsihi lewat dirinya sendiri tanpa proses kimiawi itu nanti menjadi adat atau buron akan menjadi suci mensucikan tadi. Jadi makanya fikih itu ta'abudi, hanya ta'abudi ya sebuah pengiran begitu. Karena kalau tidak ta'abudi kan logikanya kan banyu najis ketemu najis diakumulasikan tambah najis. Tapi kalau dalam fikih Islam itu malah tidak. Kalau akumulasinya banyak kemudian rubah menjadi jernih lagi, paham ya? Tidak ada bau najis atau apa-apa itu soro atau buron maka kembali suci mensucikan. Terus di Mu'in diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi, bahwa in qalla ba'du bitafriqi. Yang ada di Mu'in itu tidak ba'da tafriqi, yang benar baca itu wa in qalla ba'du bitafriqi. Ini apa wa in qalla ba'du bitafriqi. Meskipun setelah jamul kullaten, setelah terbukti kullaten kemudian menjadi sedikit karena kita tafriq. Jadi misalnya ada satu kula dengan satu kula kita kumpulkan kan dua kula. Dia punya kekuatan ada tohurun apa? Nah setelah ada tohurun terus kamu ciduk otomatis kan terkurang satu ciduk. Jadi jenis wa in qalla ba'du bitafriqi, yang satu ciduk ini ya tohir mutohir. Sisanya yang sekarang kurang dua kola karena kalon satu ciduk ya tetap tohir mutohir. Nah seperti itu tuh sudah itu dianggap rusak sama pengiran. Jadi dua air mustakmal atau dua air najis asal nanti terbukti apa lam yatahoyar itu nanti ada tohuran. Mungkin diterangkan wa in qalla ba'du bitafriqi. Jadi kalau ada naskah yang enggak ada bak berarti wa in qalla ba'du ba'da tafriqi maknanya ya. Tapi menurut saya naskah yang benar itu wa in qalla ba'du bitafriqi ay wa in qalla al-ma' ba'du ba'da jam'i bitafriqi dari kalma misalnya Bang diciduk. Jadi ya itu agak menjadi agak gampang ya karena ya aturannya memang seperti itu. Terus seperti di Jakarta itu kan pernah berakumulasi sekian mungkin ratusan ribu ya ratusan ribu galon. Jadi kekuatan kasir ya, jadi di air itu kekuatan banyak, itu menjadikan kembali ada tohuran, ada tohuran.
Ini gue tenang, tapi kalau yakin ya jadi yang dia bah. Nah, tapi kita ini mengikuti madzhab Maliki dalam banyak hal mengikuti madzhab Maliki. Jadi asal air itu tidak rubah meskipun sedikit kena najis itu ya tetap tohir. Kalau masih apal takbir dengan kata Imam Ghazali wa kuntu awaddu ayyakuna madzhabuhu kama madzhabi Malikin fi annal ma'ala yajisu illa bitahuyur. Kata Imam Ghazali, saya suka membayangkan ya, saya berangan-angan kalau Imam Syafi'i itu mengikuti madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa air itu tidak najis meskipun kena najis yang sedikit tadi. Qalilnya airnya qalil asal tidak berubah. Karena kalau langsung najis kan berat. Kalau langsung najis kan berat. Karena ya tadi misalnya najis itu kan jumlahnya banyak. Ya, najis itu kan jumlahnya banyak. Terus kalau balik ya, jadi keinginannya orang-orang ashab Syafi'i adalah air sedikit kalau kena najis asal tidak berubah itu dihukumi tidak najis. Jadi dalam hal ini berarti orang-orang Syafi'i ashab Syafi'i itu mengikuti pendapat siapa? Imam Malik. Tapi karena ingin sopan sama Imam Syafi'i redaksinya wa kuntu awaddu ayyahu nabadahu kalau jadi Malik. Jadi saya berharap pendapat Imam Syafi'i itu kayak pendapat gurunya yaitu Imam Malik yang mengatakan air itu tidak najis, air sedikit itu tidak najis meskipun kena najis catatannya asal tidak rubah. Faslon musibatu musbi saya kira-kira barang yang majid itu ajib itu sikasin gunung siki ilajil khasabati ngobokno alat kelamin bil farji dalam farji itu dia majid no ajib wapuru jilmani lan matune mani nomor 2 wal khaidu lan asal benar-benar khaid wan nifasu lan nifas satu keluar darah badal wiladah wal wiladah lan wiladah. Terus nomor terakhir wal mautu lan kematian. Jadi kalau orang Islam mati berarti otomatis ada penyebab wajibnya hadis ya, karena al-mautu dengan mati maka orang itu menjadi wajib dimandikan. Makanya min asbabi mujibatil husni itu al-mautu itu kematian. Faslun. Tapi untuk mazhab Syafi'i. Nah, cara mazhab Imam Malik itu lebih unik. Makanya menurut saya mazhab Malik itu penting. Kalau cara berpikir Imam Malik itu gini. Kenapa mayit itu kok dimandikan? Karena mau disolati. Apa? Disolati. Saya ulang lagi. Kenapa mayit itu dimandikan? Karena mau disolati. Kan dia harus suci. Jadi cara Imam Malik yang menyebabkan suci itu hidup. Apa? Hidup. Yang menyebabkan najis itu mati. Kali sapi urip, hukumnya apa? Suci. Wedhus urip. Suci. Sekali jadi badang najis. Jadi asbabut thaharah itu al-haya. Asbabun najis itu al-mautu. Itu cara berpikir Imam Malik. Jadi cara berpikir dia ya salah suci urip sekali batak ya. Nah ini problemnya kan mau disolati. Problemnya itu mau disolati. Kalau wedhus badang kan nggak disolati, maka kan nggak perlu dimandikan. Ini masalahnya manusia kan perlu dimandikan. Perlu disolati dulu tanya, perlu disolati maka dimandikan karena dia najis. Nah, dari Imam Syafi'i enggak, cara berpikir Imam Syafi'i itu hukum itu benar, ya yang dikatakan Imam Malik itu benar, tapi tidak dalam hal Bani Adam, tidak hal Bani Adam, karena beliau Bani Adam itu sangat terhormat, maka jangan hukumi najis dengan kematian. Cara pikiran Imam Syafi'i, sekolah Bani Malik itu. Walakot karomna Bani Adam itu sungguh saya muliakan. Kata Imam Syafi'i, wa qadiyatut takrim Allah yukama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah tidak dihukumi najis karena dia mati. Artinya dia tetap terhormat meskipun mati. Nah, cara terhormat gimana? Ya setidaknya jangan hukumi najis, itu bentuk penghormatan. Nah, misalnya mayitnya salam buat demet IG. Perminda mayitnya salam terus apa? IG itu kan ngenyak uang, no? Oh, tak demet ustad, oh. Makanya Imam Syafi'i itu gak setuju sama pendapat gurunya. Itu untuk hewan benar, tapi untuk Bani Adam tidak benar. Saya ulang lagi ya. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i apa? Walaqad karramna Bani Adam. Kata beliau, wa qadiyatut takrim Allah yuhkama binajasatihim bil mauti. Normalnya terhormat adalah jangan vonis najis karena mati. Paham ya? Meskipun trennya Imam Malik itu benar, tapi jangan dipakai untuk Bani Adam.
Karena Imam Malik kan jelas benar. Tadi misalnya ulo itu buat cekal, bisa ulo kadal, biawa, apa lah? Sitok itu misalnya landa. Itu kan suci kabeh, asal hidup kan suci. Sekali batang, hadis. Berarti apa? Asbabut toharoh, asbabul nafsi, al-maut. Paham ya? Tapi itu jangan gunakan untuk Bani Adam. Itu yang ada Imam siapa? Nah, soal dia harus mandi itu ya mujibatul husni saja, tapi tidak karena najis. Tidak karena najis. Efeknya adalah kalau kita nata jenazah ya rapor ije, wong dia ndak najis. Tapi dari Imam Malik kan kalau nikel jenazah ya ije, memang itu najis. Cara pikiran Imam Malik. Jadi makanya menurut secara generalisir ya benar Imam Malik itu menisan. Napa? Menisan. Jadi asbabul hayat, asbabul toharoh itu al hayat, asbabun natsi itu al-maut. Itu cara pikirannya Imam Malik. Faslun furudul husri te pro farduniatus isnani kono aniatu siji niat wa ta'mimul badani lan ngratakno badan bil ma'i lan ban. Faslun mundur teman-teman. Furudul wudu te pro syarat wudu asratun niku 10 atau asratun sami asratun de asratun. Wasinu ila antami min kasro asratun asiratun asra. Al-Islamu siji Islam wa tamyizu lan tamyiz. Tamyiz maknane iso mikir wa naqau lan bersih anil haid sange. Artinya kalau orang dalam keadaan haid itu boleh wudu tapi tidak bisa menghilangkan apa? Hadas. Wa nifasul lan nifas. Wa amalan terbebas sangka perkara yang mau kang nyegah apa usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basarati mari kulit. Nah, terbebas dari sesuatu yang menghalangi air sampai apa kulit. Saling aku alih-alih yang terlalu rekat ya digerakno supaya air sampai apa kulit. Ini sing masalah. Wa ala yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa ma perkara. Wa napa seperti ini. Wa ala yakuna lan ento ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa ma perkara. Yughayyiru kang iso ngubah apa ma. Yughayyiru kang iso ngubah apa ma al-ma'a ing banyu. Ini sing potensi kita salah. Syaratnya mandi atau apa saja mandi atau wudu itu jangan ada di tubuh sesuatu sing merubah air. Makanya kayak orang mandi junub itu banyak yang salah. Jadi satu ciduk terus ini sampunan. Itu kan potensi air berikutnya sudah mutaghayyir. Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar karena posisi air yang ke seluruh tubuh berbau sampo, apa? Berbau sampo. Maka sebaiknya kalau mandi junub ya pakai air bersih sampai mandi junubnya selesai baru sampunan. Tapi kalau sampunan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi apa? Air yang menyebar sudah mutaghayyir. Makanya sarannya kan jangan ada di tubuh sesuatu sing yuwayyirul ma. Atau misalnya baru saat tidur terus sabunan. Itu kalau langsung mandi kan sekian air kan masih mutaghayyir oleh sabun itu. Nah, kecuali dia memastikan sampai sabunnya bersih baru benar-benar pakai air nukoh, air bersih. Tapi potensi itu kan potensi saja, tetap potensi mutaghayyir kan tinggi. Apa? Tinggi. Potensi itu kan tinggi. Apalagi misalnya terbukti sausé mandi selesai, barang anduan ternyata ijek murah. Berarti kan terbukti semua proses air tadi mutaghayyir. Paham ya? Makanya itu harus dihindari karena syaratnya wudu atau syaratnya mandi apa? Allah yakuna alal adwi atau alal udwi ma yuwayyirul ma. Karena kalau yuwayyir ma berarti semua proses air tadi apa? Mutaghayyir. Kita tahu kalau statusnya mutaghayyir tidak tohir. Itu logika. Tapi sebungkus pro pengiran karuan umumnya wong salah itu. Nggak sing salah kabeh rak pengiran ra mentolo. Itu kagian sing salah, no? Kalau kanca kula riyen ngaji teng sarang, jadi nak telek cecek iku siji loro iku gak makfu. Mergo ketika ra iso misale telek siji ning ngarepmu, pepe makfu terus nggo sujud ora iso. Tapi nak misanake maksudnya kamu sujud tidak bisa menghindari kecuali kena telek. Itu malah makfu. Mergo diusiri istirot karena susah. Jadi kan aku nak sok iki Gus menisanake. Karena agama itu memang lucu. Jadi misalnya kowe liwat ning dalem ibu, kok kene tok dalem ibu. Kalau telepon ku sitok, kowe nginjak malah najis. Karena bisa menghindar. Tapi nak saratan Buku bal-balan umum bal-balan jadi memang pakai seperti itu dengan menisanake malah makruh tapi nak sidik
Najis. Jadi memang umum itu. Misalnya saat desa kok asu sitok itu malah kena telek itu. Najis. Karena asu ribuan, beliwat ngalor itu malah maksud. Nah semoga kalau kesalahan mandi tadi masal malah mahfuz, bareng-bareng goblok kan malah mahfuz. Memang agama itu unik. Jadi, ya sudah seperti itu karena ya sudah memang biasanya pangeran orang kayak di Arab Saudi itu tidak bisa nggak mahfuz. Manuk itu kan ribuan, mungkin ratusan ribu di tanah haram. Itu nolak kabeh. Pilihannya hanya dua, kamu mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir, ya mengikuti kaul kalau Rasul Makul Tohir. Memang teleknya hewan yang bisa dimakan itu Tohir atau suci, itu pilihannya. Dua ya karena umumil balwa, karena sudah ribuan, karena tadi memang haram megang, haram nangkep. Jadi mana orang mereka kepenak, di haram no pengiran nangkep, turunnya di hotel. Terus nak cangkruk neng Ka'bah. Sekarang tak jagungan neng Ka'bah. Sembrono tadi. Dialang-alang ini, tahu lah. Tapi ini dia Ka'bah itu masuk keramat. Mana sama lagi itu centengnya Ka'bah paling siji lho. Gue mulai sing rada sesat itu. Jadi itu enggak ribuan, mungkin ratusan ribu enggak. Ya ono siji loro mungkin ya mau. Ya rontok ya. Rontok komunis. Memang agak keramat. Wadah hotel sampai semua hotel di Mekah itu dikeimbang mana yang di luarnya karena pasti dipakai, no. Ini pasti dipakai. Memang enggak boleh diganggu. Kan layak luan nakumuwahu syai'in minas syai'i tanaluhu aydikum. Jadi pangeran itu memang luar biasa. Allah akan menguji kamu saat di Mekah dengan hewan-hewan buruan sing tanaluhu aydikum. Mbok cekel ae mesti kena. Jadi tanalu kang iso nyekel hu ing soet apa aydikum. Nah, rimah masih gampang ya karena panah itu bisa jarak jauh. Itu tanaluhu aydikum. Itu ribuan. Ngantem mawur mesti kecepet. Kalau itu gampang banget lah. Memang layak luan nakumullahu bisyai'in minas soidi tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghairi. Memang itu ujian. Jadi itu banyak sekali. Nah, lalu yang menjadi masalah fikih begini. Bagaimana kalau kita ini pihak kedua? Pihak kedua ternyata begini. Manuk itu tidak kamu bunuh langsung, tapi misalnya kowe noto sajadah, terus manuk itu terbang, utawa kowe mau tawaf keinjak sesuatu yang karena tidak sengaja, atau pernah dilakukan Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar itu ada manuk itu digusah. Kebetulan manuk itu terbang ke arah yang kebetulan di situ ada ular. Kemudian singkat cerita burung itu dimakan ular. Terus taat sama Umar merasa dosa karena gara-gara dia burung ini menjadi kemakan ular. Nah itu masalah-masalah sing apakah jaza usoidi itu tetap wajib ketika jahil? Apa enggak? Terus fikih Syafi'i itu ngepel. Fikih Syafi'i begini, kalau mimbabil tarofuh wa tana'um itu begini. Kalau mimbabil ifsad begini. Saya ulang lagi ya, larangan haji itu kan ada dua. Ada yang mimbabil tana'um wa tarofuh, yaitu misalnya kayak minyakan, pakai peci, pakai apa. Ada yang mimbabil ifsad. Kalau ifsad itu kayak bunuh burung. Itu sengaja nggak sengaja hukumnya sama karena bagi korbannya sama. Jadi misalnya kena ngantem watu, cek kena uang gue sengaja ndak, bagi korbannya kan podo larangan. Biar iso muni ngono, tapi aku ra jahat, tetep wae loro. Hanya bagi korbannya kan tetep wae loro. Nah, beda kalau mimbabi tarofu, sesuatu yang suka-suka. Misalnya orang lupa pakai minyak, lupa pakai peci, misalnya lelaki pakai peci kan nggak boleh ihram pakai peci itu. Nah masalahnya di kasusnya Sayyidina Umar itu mimbabil itlaf karena hewan tadi menjadi mati meskipun karena khotok. Nah, itu terus menjadi masalah. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kalau khotok ya kangkang kabel khotok kalau mimbabil itlaf harus tetap kena sanksi. Karena bagi korbannya itu sama. Meskipun tentu tidak seberat yang amdan ya, tentu tidak seberat amdan. Makanya kalau dalam qatlun pembunuhan wa may yaqtul mu'minan khata'an tetap ada hukumannya fatahriru raqabah karena bagi korbannya tetap mati.
Enggak, tapi misalnya orang nyuber nendang orang mati. Bagi korbannya, bagi keluarganya kan nggak mau tahu, tetap rugi karena meninggal. Kemudian pas sepeda motor gak jarak, terus nabrak titik misalnya. Itu kan tetap bagi korbannya itu namanya rugi. Meskipun untuk ayam orang maklumi nyalahkan ayamnya ini jalan gitu. Kan titik ramelok bangun rata. Tapi kan tetap bagi korbannya ini sama, apa? Sama. Sehingga dalam dia itu membunuh secara amdan atau sahwan tetap ada hukumannya. Meskipun hukumannya beda tapi tetap ada hukumannya. Makanya ada wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, ada yang wa may yaqtul mu'minan khata'an, dan sama-sama kena hukum, kena sanksi. Nah di bab haji juga gitu. Kalau pelanggaran sifatnya itlaf, ya, maka untuk sanksinya tidak butuh amdan, ya, tidak butuh amdan. Tapi kalau mimba bitarofuh wa tanakum bab enak-enak itu butuh amdan. Kalau tidak amdan tidak kena apa? Tidak kena sanksi atau tidak kena. Paham ya? Itu terus analisisnya madhab-madhab syafi'i itu. Tapi ya pangeran menguji tadi tanah luhu, jadi ada makhluk doro, mudah sekali ketangkep. Terus wal ilmu lang ngerti bi fardiyatihi kelan kefardonane wudu. Jadi syaratnya wudu yang sah, dia tahu mana yang fardu, mana yang enggak. Kumpul. Terus wa alla ya'ta kita lan araf yen to ora nekapno sapa wong fardhon ing fardu min furudi sang pro-pro fardune wudu ora dinekatno sunnatan ing sunnat. Kok iki salah. Ora salah repot. Jadi pilihannya gini loh, kok cacilik-cilik. Cacilik-cilik kan taruh beda nih. Misalnya keyakinannya cacilik-cilik kan basuh kuping itu fardu. Atok ngono, apa? Jadi pilihannya itu atok cacilik-cilik dilatih wudu, koyo-koyo kabeh wajib, napa? Itu luwih apik timbang dekne meyakini yang wajib itu sunnah. Itu malah gak sah kalau ada yang wajib kemudian diyakini sunnah. Maka pilihannya atok meyakini wajib kabeh. Paham ya? Kalau baca teng sarang, mulane teng matan itu muga salah. Nah, misalnya repot kon bedakno namun apa wa alla ya'ta kita fardhon min furudihi sunnatan. Syarat sahnya wudu adalah jangan sampai ada yang fardu kemudian diyakini sunnah. Ya, diyakini apa? Sunnah. Kalau baca teng sarang pilihannya begini. Sawa ni takoda anaf'alahu kullaha furudun awi takoda anafi fardhon wa sunnatan wa illam yumayyiz ahadahuma min al-akhar. Wa hadha fi haqqil ami. Jadi wahada fi haqqil amin. Jadi gampangane wong awam watok kon meyakini kabeh iku napa? Kabeh iku fardu. Utawa mengene. Pokoke aku wudu ya ngene iki. Lha iku ora bedane fardu mek sunat. Pokoke ana fardu ana sunat, tapi tak lakoni kabeh iku malah aman, napa? Wahada fi haqqil amin. Terus amal alim bahwa man istawala bil fiqhi zamanan fala bidafi min tamyizi faraidihi min sunnatihi. Mun terus nah. Wal ma'u tahuru lan syarate menah iku banyu sing nyucekno. Wa dukhulul waqti lan syarate menah mlebune wektu. Wal mualatu lan langsung, maksudnya antara wudu dan salat ya langsung. Nggih, antarane wudu dan salat ya napa? Langsung antarane basuhan-basuhan wudu nggih. Langsung semuanya serba langsung. Tidak imil hadas iki wong sing langgeng hadas. Misalnya orang mustahadhah, dia wudu ya pas mau sudah salat zuhur, sudah waktu zuhur dan ya langsung salat. Dan antara anggota wudu ya langsung selesai. Orang-orang baru basuh jagungan se, tangan jagungan se. Pokoknya kalau untuk daimul hadas semuanya langsung. Pastor nawak itu wudu itu pro-pro barang sing rusak wudu arba'atu asya'i kepapat pro-pro perkolosi. Al-awal itu sing awal al-khoriju barang sing metu min ahadis sabilaini saking salah sini dalan loro. Minggu bulan sange dalan ngarep au duburin utawa dalan guri. Rihin cek iku angin. Jadi al-khoriju waca rihun yansal berarti badal sing al-khoriju waca rihin yansal. Al-khoriju min ahadis sabilain min kubulin au duburin. Rihun tegese kharij iku misale nambah basa badal saka kharijun berarti rihun misale sing metu iku rupa napa? Entut utawa angin awiruhu utawa liyane. Ilal mania kecuali mani. Ini termasuk aneh-aneh ulama. Kepikiran ulama metu manis kadang wajibno. Lane ra baru wajib. Tapi misalnya ya lugu orang kau ora kasil no. Wajib wajib masuk wudu kan. Aneh-aneh repot.
Asali TK kaping 3 zawalul akli iku ilange akal. Oleh ilang binomen sebab guru alhiri oleh akal liyane nawa. Illa nauma qaidin kecuali turune wong sing lungguh. Mumakinin kang netepi mak adahu enggon lunggune qaid, enggon lungguhe qaid minal ardi saking. Jadi misalnya kangkang ujian subuh itu terus turu sampai posisi duduk itu dianggap tidak batal karena meskipun sudah tertidur tapi dia masih pada posisi semula kecuali rebahan itu batal. Nah, cuma ulama itu berdebat apakah itu karena riwayat apa karena memang dianggap turu posisi begitu itu kemungkinan ngentut itu kecil. Kalau ahli fikih itu menganalisis karena tidur posisi lungguh silo itu kemungkinan ngentut itu kecil. Terus kemudian setelah kemungkinan itu kecil pakai kaidah fikih al aslu adamu yang asal adalah tidak terjadi ngentut. Nah, tapi kalau ahli hadis cara berpikir ya tidak memang riwayatnya seperti itu. Jadi Nabi itu pernah sholat isya sampai 2:30. Kemudian semua sahabat yang di masjid itu tertidur dan dalam posisi tetap pada tempatnya masing-masing. Ketika Nabi datang, fasallahu alam yatawaddu, mereka semua sholat dan tidak wudu. Itu menunjukkan bahwa naumu mumakkinin, madana mungkin apa? Mumakkin dari kata tamkin, dari kata apa? Tamkin. Kata setengah Quran apa? Wala yumakkinan lahum dinahumul ladzi tadallahum wala yumakkinan lahum min ba'di khawfihim. Bacanya mumakkin dari kata apa? Tamkin. Ya, saya ulang lagi ya. Nabi itu pernah sholat isya sampai sekitar 2:30. Ketika mulai jam 11, jam 12 kata Umar, nama Sufyan wanita ini orang sudah tidur semua. Masyhur sampai Umar dodok-dodok pintu. Nabi tetap nggak keluar. Nabi keluar sudah 2:30 posisi sahabat posisi duduk dan tidur atau tidur dalam posisi duduk. Kemudian saat Nabi rawuh ternyata mereka langsung sholat dan tidak wudu. Nah, itu riwayat. Dan menurut saya yang benar ya riwayat ini. Nah problem dianalisis secara fikih itu begini. Saya ulang lagi. Problem dianalisis secara fikih itu begini. Kata kitab takrib karena itu dianalisis fikih. Karena orang duduk ini kan duburnya tertekan. Itu terus dianggap raiso ngentut. Sehingga dibedakan antara wong gendut be wong kuru. Sing enak sing gendut gak batal, sing kuru batal. Nek sing anggap sing kuru ku ngrongkong. Jadi tetep soblas blus ngentut. Nah, terus berarti misalnya kayak kangkang keturun, kelemu terus kuru. Jadi itu resiko dianalisis, apa? Resiko dianalisis. Tapi kalau dari hadis enggak, pasti ku nabi ora potong. Ayo sing kuru ngundang sing kelemu. Enggak usah. Paham ya? Terus makanya apa ya ruwet kalau dianalisis secara masyhur begini takrib kan wonten kan wonten. Kalau dia jenis yang gendut sehingga antara dubur dan apa keramik itu tidak ada kerongkongan maka dianggap tidak batal. Tapi kalau tajafin itu batal. Tapi itu ruwet analisis fikih itu ruwet karena tadi akhirnya berarti yang turu gendut gak batal, padahal wong gendut malah potensi ngentunat juga kan. Nah selama ini kan nyatanya wong lugu ngentut dan nyatanya iso. Nyatanya kan iso wong lugu ngentut. Jadi fakir ini sana riwayat. Mengenai cara lewat itu setuju ya. Tapi pokoknya zaman Nabi itu nyatanya mereka langsung sholat dan tidak disuruh wudu. Ya itu bukti nak. Ya seperti itu tidak batal gitu. Ya seperti itu tidak batal. Makanya itu mesti beda ya, antara riwayat dan tadi. Ya sudah seperti itu. Pokoknya illa nauma qaidin mumakkinin maka itu minat. Anggap aja riwayat karena memang ada riwayat seperti itu. Dan nanti kalau terpaksa ihtimal ngentut, ya kalau ihtimal member-member saja pakai kaidah al aslu adamu. Al aslu adamu yang asli ya tidak ngentut. Asal isu dari kangkap telu iltiko ubasarote rasulin ketemu ini dua kulit wong lanang wong raten macamnya langsung mana iltiko ubasarote rasulin wong raten ketemu ini kulit loro wong lanang lanang itu ya macamnya kita langsung karena basarote tiga tasnia jadi iltiko ubasarote rasulin wong raten ketemu ini kulit loro wong lanang lanang itu kabiro ini kang wis balik karone ajnabiyah ini kang ajnabiyah karun.
Beberapa matur yang dikatakan ajnabi adalah orang yang halal dinikah. Sehingga dalam madzhab Syafi'i megang istri itu batal karena istri tetap ajnabiyah, yaitu orang yang boleh dinikah. Yang enggak batal itu megang mahram kayak ibu. Ya seperti yang 7 di Quran itu. Berapa itu? 7. Mas'alaikum ummatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti ibu, putri, apa ya? Berarti saya dengan ibu saya putri, terus saudara. Berarti adik kandung saya putri, terus bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, misalnya adiknya bapak putri, kholah itu bulik dari ibu, terus ponakan baik anaknya dulur lanang, banatul akhi maupun banatul ukhti. Makanya saya bolak-balik bilang kalau di Jawa itu nasab 7 jadi 5, karena wong Jawa menghitung bulik, wong Arab dihitung loro, ammah sampai kholah. Terus wong Jawa menine ponaan atau Arab banatul akhi, banatul ukhti, ponaan kolanang, ponaan kowedo. Maka menurut saya yang benar itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab lebih gampang, misalnya Abbasu ammuhu, apa Hamzatu ammuhu wa Abbasu, pasti dulure Said Abdullah. Mergo am iku mesti dulure bapak. Jadi misalnya Hamzatu ammuhu pasti dulure Said Abdullah, karena am itu dulure bapak. Nah cara Jawa kan enggak. Aku baru ketemu Pak Le. Pak Le dulure kok bapak tak? Kok ibu enggak sama kan Jawa. Aku baru ketemu Pak Le. Kan bisa Pak Le minal ab, minal um. Nah cara Arab enggak mungkin. Laki itu ami. Aku ketemu amku, berarti mesti dulure bapak. Saya nak dulure ibu, laki itu kholi. Saya ketemu saudaranya ibu. Paham ya? Di bahasa Arab kalau am, akhul ab. Kalau khol, akhul Berarti kalau ammah, ya akhul ab. Kholah, ukhtul Makanya Hamzatu ammuhu wa abbasun kaza ammatuhu Sofiyatun dan tidak. Berarti Sofia ya saudaranya Sayyid Abdullah, karena ammah pasti saudaranya Sayyid Abdullah, karena ammah itu pasti bule atau bude dari bapak. Paham ya? Kalau bahasa Arab makanya dibedakan wa ammatukum wa kholatukum, jadi bule ko bapak atau bule ko ibu, yaitu kholah. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Lah hanya orang 7 itu yang kalau kamu megang tidak batal, karena ini orang yang kecelok makrom, haram dinikah. Tapi kalau istri itu namanya ajnabiyah, sehingga itu tetap wudu karena ajnabiyah. Ya paham ya. Iltiqa ubasarate rajulin, ketemune kulit loro newong. Iltiqa ubasarate rajulin mamra'atene, ketemu kulit loro newong lanang lan wedok. Kabiro ini kang gede karone ajnabiyah ini kang beda-beda karone utawa kang ora mahram. Pokoknya ada nafsu kalau ada sifat lanang dan wedok itu dimenangkan mudzakkar. Kan rajulin lanang wong wedok itu sifatnya kabiro ini, bukan kabiro tapi apa? Kabiro ini padahal nyifati rajul dan imro'ah, tapi al-mughallab janibur rajul. Makanya apa? Kabiro ini bukan kabiro ini, karena yang dimughallab dimenangkan sisi status apa? Rajul. Jadi kalau imro'atun dan imro'atun kan kabirota ini, ajnabiyata ini karena mu'annas, tapi ini kan rajul mudzakkar, imro'ah mu'annas, itu dimenangkan rajul. Makanya bahasa Arabnya orang tua itu abawaini. Nampak terjemahkan bapak loro ya ora mesti abawaini, bapak itu. Wong Arab itu wis nakalan, jeneng lanang menangan cara Arab. Bapak ibu bahasa Arab abawaini, ora ummaini. Jadi bapak ibu napa? Apa ini? Padahal mestinya kan abun, ambil umum, tapi dimenang bapak. Apa ini? Nah maghrib Isa menang maghrib ini. Jadi orang Arab itu ya tak uni nih wong ini bahasa. Minggu ini kailen kelan takok. Arab itu tekan kabeh pada masuk kubur Adam ini ikut demek kubur anak Adam. Au halaqati duburi utawa bolongan dubure Bani Adam. Tapi syaratnya batal demek bibat nirohati kelan jerone efek au butunil asobi utawa jerone biji. Kowe ngaten lho niki. Pokoke anggere sing ditangkepno enggak kelihatan ini berarti yang sini butunul roha, yang sini butunul asobe. Ya, jadi kalau megang gakar atau megang kubul itu syarat batal itu kalau pakai butunul asobe. Tapi kalau kesampe mau kena sisi jorun punggungnya apa
epek-epek itu tidak batal. Jadi yang batal itu ya pakai apa? Roha. Ukurannya roha pokoknya gini. Ini begini ditekan, kemudian yang tidak kelihatan ini jenis apa? Roha. Ya ini jenis butunul roha. Yang ini butunul asobe. Nah kalau megangnya pakai itu, maka hukumnya batal.